Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar untukmu. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Lovers. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hangman. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Swords. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Swords. Nah, ini menggambarkan ya sebuah kedewasaan, sebuah kebijaksanaan yang semakin hari semakin tampak ataupun semakin bisa tumbuh di dalam dirimu, sehingga menjadikan kamu seseorang yang benar-benar siap di dalam menghadapi setiap masalah apapun, menyelesaikan pekerjaan apapun yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya. Dan dengan begitu kamu akan bisa membawa banyak kemajuan, membawa banyak peningkatan pada sektor-sektor kegiatanmu. Dan ditambah, akan ada berkah ke dalam kehidupanmu, yaitu orang-orang lingkungan sekitarmu mulai memandang kamu itu jauh lebih baik. Mulai ada rasa saling nyaman, saling percaya, dan saling menghargai antara kamu dan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena akhir-akhir ini kamu mulai mampu membuka mata dan telinga mereka, ya, agar bisa melihat hasil bukti dari apa yang kamu lakukan, yaitu meningkatnya setiap sektor di dalam kehidupanmu dan ada kemajuan secara finansial. Dan dengan begitu mereka bisa melihat secara langsung dan mulai menyadari ya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan selama ini tentang dirimu adalah salah dan keliru. Oke? Dan inilah mungkin salah satu yang mengundang keajaiban, mengundang berkah besar selalu datang ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena sudah ada kenyamanan. Sudah ada kelegaan yang kamu rasakan di dalam pikiran dan hatimu. Dan dengan begitu, hal-hal yang terbaik akan mampu kamu lakukan setiap harinya. Sehingga kemajuan secara pekerjaan, secara bisnis dan usaha itu tidak terbendung lagi. Mengalami kemajuan dan peningkatan yang signifikan. Serta kegiatan-kegiatanmu yang lain juga mengalami kemajuan yang pesat. Karena apa? Karena kamu sudah mampu memberikan yang terbaik setiap harinya. Kamu push, kamu dorong dirimu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi karena apa? Karena sudah ada kenyamanan dan kelegaan yang kamu rasakan. Dengan mampu membuktikan diri bahwa kamu bisa menjadi yang terbaik, bahwa kamu juga bisa membuktikan bahwa kehidupanmu akan maju dan berkembang, dan dengan berubahnya pandangan orang-orang sekitar terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu akan terus termotivasi, akan terus menjadi bersemangat untuk melakukan hal yang terbaik lagi setiap harinya. Sehingga wajar banyak kemajuan dan peningkatan. Banyak rezeki yang kembali mengalir deras. Dan akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah salah satu keajaiban dan berkah besar
yang mampu kamu undang, kamu tarik datang ke dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini adalah kepercayaan diri. Ya. Rasa puas dan rasa lega yang kamu rasakan. Karena apa? Karena dreams come true. Impianmu segera menjadi nyata. Ya. Pekerjaan, bisnis, usaha, hubungan percintaan, hubungan asmara, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Semuanya menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih nyaman, lebih positif. Serta kegiatan-kegiatanmu menjadi maju dan sangat berkembang. Maka wajar jika kamu merasakan kepercayaan diri, merasakan optimisme yang begitu besar untuk melakukan hal yang lebih baik lagi pada hari ini. Nah, jadi setiap harinya kamu lakukan yang terbaik. Keesokan harinya, kamu lakukan yang lebih baik lagi dari hari yang semalam. Nah, sehingga hasil buah dari perjuanganmu, buah dari usahamu itu benar-benar membuahkan hasil-hasil yang manis. Hasil yang baik, yaitu kemajuan dan peningkatan. Yaitu rezeki yang mengalir deras. Dan dengan begitu, kamu akan bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dengan cara membantu, dengan cara meringankan beban mereka, ataupun dengan cara membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Dengan bahagianya kehidupan kamu, maka terlihat jelas bahwa kemajuan telah terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi orang-orang, pihak-pihak yang dulunya selalu memandang rendah kamu, menganggap remeh kamu, maka kali ini mereka tidak akan mampu melakukan hal itu. Karena apa? Karena sudah ada bukti yang kamu tunjukkan, yang kamu pampangkan kepada mereka, bahwa kehidupanmu juga bisa maju dan berkembang, dan ada kebahagiaan untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini adalah energi negatif ya, dari orang-orang, dari pihak-pihak yang tidak suka ya terhadap kemajuanmu, terhadap usahamu, terhadap pekerjaanmu. Jadi mereka dulunya sedapat mungkin selalu menceritakan keburukan tentang dirimu. Selalu menceritakan bahwa kamu tidak akan mampu, bahwa kamu akan gagal di dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi berbeda, hasilnya kamu buktikan berbeda. Jadi orang-orang yang termakan oleh bujuk rayu pihak-pihak yang tidak senang kepada dirimu ini akhirnya berbalik percaya kepada kamu. Dan mereka akhirnya terabaikan dengan sendirinya. Nah, jadi akhirnya lingkungan barumu saat ini benar-benar kamu bangun komunikasi yang baik di sana. Kamu bangun hal-hal positif, hal-hal bermanfaat. Sehingga lingkungan yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar adalah lingkungan yang positif. Ya, jauh dari gosip-gosip yang tidak baik, jauh dari sikap-sikap yang tidak baik terhadap satu sama lainnya. Dan orang yang tidak senang, yang selalu menceritakan kamu dulu, yang selalu menganggap remeh kamu dulu, akhirnya terabaikan dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak ada bukti dari perkataan mereka. Yang mereka katakan semuanya kamu buktikan salah. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jadi ini adalah perubahan yang baik yang terjadi di dalam dirimu. Awal-awal kebangkitanmu, awal-awal keajaiban dan berkah datang ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Perubahan baik ini terjadi karena kamu mulai memandang ya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kamu biarlah orang mau berkata apa, mau cerita apa tentang dirimu, mau mencemooh sebagaimana dahsyatnya tentang kegiatanmu, tentang pekerjaanmu. Toh, dengan kamu tidak menghiraukan perkataan mereka, kamu akan bisa melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Nah, dengan kemajuanmu, dengan peningkatan sektor-sektor kegiatanmu, kamu akan bisa buktikan bahwa mereka salah dan keliru. Nah, dari situlah awal berkah selalu datang ke dalam kehidupanmu. Karena kamu sudah tidak lagi pedulikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Dan kegagalanmu,
kemunduranmu di masa lalu kamu anggap sebagai pelajaran yang berharga. Kamu nilai dan lihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu jadikan itu motivasi, bukan kamu jadikan momok. Nah, sehingga hal-hal yang terbaik bisa kamu lakukan lagi, sehingga keajaiban dan berkah tidak terbendung datang ke dalam kehidupanmu dalam bentuk kemajuan, sektor-sektor kegiatan, peningkatan finansial, dan juga kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan yang akan kamu raih. Ya, kenapa? Karena kamu mau belajar dari kegagalan di masa lalu. Mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Serta mengambil pengalaman berharga, ya, dari sikap, dari perbuatan, dari cara orang-orang menilai dan memandang dirimu di masa lalu. Sehingga ke depannya, ya, siapapun yang mau cerita di belakang kamu, mau begono begini di belakang kamu, ya masa bodoh. Ya, kamu akan terus melakukan hal yang terbaik dan kamu akan terus bawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan dengan sendirinya mereka akan bungkam dengan sendirinya karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan itu tidak terbukti sama sekali. Nah, jadi dengan kesuksesan yang kamu raih, maka kamu akan bisa membawa hal-hal baik, hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini adalah seseorang yang baru akan hadir ke dalam kehidupanmu dan akan menjadi pacar barumu. Nah, siapakah seseorang ini? Yang jelas dia hadir dengan membawa perasaan yang begitu dalam terhadap dirimu. Perasaan yang terpendam sekian lama. Selama ini dia menyukaimu dalam diam, memperhatikanmu dari kejauhan. Nah, ini untuk yang jomblo ya, perhatikan. Dan akhirnya baru-baru ini dia baru bisa mendekati kamu ataupun baru memiliki kesempatan, baru memiliki waktu, ya karena mungkin dikarenakan kesibukan masing-masing. Nah, yang jelas di sini dia adalah seseorang yang benar-benar pengertian, benar-benar baik dan bisa menempatkan kamu di tempat yang spesial di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Oke? Dan kenapa pacar baru di sini? Kamu juga mulai memiliki perasaan terhadap dia. Kenapa? Karena di saat komunikasi terjalin, di saat kontak-kontak kalian lakukan, kamu merasakan ada klik, ya, ada kecocokan, baik dari cerita, baik dari ide, baik dari gagasan ataupun dari selera. Selera film, selera makan, selera tempat nongkrong, itu banyak kesamaan. Nah, dengan begitu kamu sepertinya mulai meyakinkan dirimu, sepertinya aku ingin coba nih seseorang ini, aku kasih kesempatan untuk mengisi relung hatiku yang kosong. Nah, itu yang kamu pikirkan. Nah, oke ya. Jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru, dan bisa dari lingkungan mana saja tempat kamu berkegiatan. Oke ya. Sesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi akhirnya kesedihan mampu kamu ganti dengan kebahagiaan, ya. Situasi yang tidak nyaman mampu kamu ganti dengan situasi yang lebih nyaman. Di mana situasinya dulu kacau, mampu kamu gantikan dengan situasi yang lebih tenang, yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, tampak di sini kamu berhasil mengarahkan perahu di dalam kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, inilah mungkin salah satu berkah dan keajaiban di dalam kehidupanmu, ya. Di saat orang lain susah di dalam membawa perubahan, membawa kemajuan di dalam kehidupannya, kamu dengan keyakinanmu, dengan komitmen yang baik, sedikit demi sedikit kamu mampu arahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik. Nah, itu adalah sebuah karunia, sebuah berkah yang sangat luar biasa yang diberikan semesta kepada dirimu. Maka kamu sepatutnya harus berterima kasih dan bersyukur atas apapun yang kamu terima saat ini. Dan dengan begitu, kamu akan bisa menjadi yang terbaik lagi setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces benar-benar akan mampu mengambil ataupun menarik
keajaiban dan keberkahan datang ke dalam kehidupanmu dengan cara menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan terus membuktikan bahwa kamulah yang terbaik. Dan setelah keajaiban dan keberkahan datang, maka kemajuan secara pesat terlihat jelas di dalam kehidupanmu. Dan peningkatan finansial inilah yang kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Terutama, kebahagiaan dan kenyamanan akan bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.